Perempuan tunawicara dan lelaki kaya. Pertemuan tak terduga. Di sebuah taman kota yang rindang, seorang gadis bernama Mira duduk termenung. Ia adalah seorang perempuan tunawicara sejak kecil. Hidupnya sederhana, hanya bekerja sebagai penjaga toko kecil milik tetangganya. Hari-harinya selalu tenang, penuh dengan keheningan yang hanya ia isi dengan tulisan di buku catatan kecilnya. Suatu sore, hujan turun deras. Mira berlari mencari tempat berteduh. Di bawah gazebo taman, ia mendapati seorang lelaki tampan dengan jas mahal yang basah kuyup memegang ponselnya dengan kesal. Lelaki itu bernama Adrian, pewaris tunggal perusahaan besar. Awalnya, Adrian tak memedulikan kehadiran Mira. Namun, saat ia menjatuhkan map berisi dokumen penting yang basah terkena hujan, Mira dengan sigap mengangkatnya. Ia memberikan map itu dengan tatapan tulus. Adrian sempat bingung, karena gadis itu hanya tersenyum tanpa bicara. Adrian berusaha bercakap, tapi Mira hanya menunduk, menuliskan sesuatu di buku kecilnya. "Saya tidak bisa bicara, tapi saya senang bisa membantu." Kata-kata sederhana itu membuat Adrian tersentuh. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam. Adrian yang terbiasa hidup di dunia bisnis penuh ambisi dan persaingan, merasakan kehangatan aneh dari keheningan Mira. Seolah tanpa suara pun, gadis itu bisa berbicara lebih dalam dibandingkan ribuan kata. Dunia yang berbeda. Sejak pertemuan itu, Adrian tak bisa melupakan Mira. Ia mulai mencari cara untuk kembali bertemu dengannya. Beberapa hari kemudian, ia menemukan Mira di toko kecil tempat ia bekerja. Tanpa alasan jelas, Adrian membeli beberapa barang sederhana hanya untuk bisa berinteraksi dengan Mira. Namun perbedaan dunia mereka begitu besar. Adrian berasal dari keluarga kaya raya, terbiasa dengan pesta, rapat bisnis, dan gaya hidup mewah. Sementara Mira hanyalah gadis sederhana yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mira sendiri awalnya canggung. Ia tak terbiasa diperhatikan seseorang dari kalangan seperti Adrian. Ia merasa rendah diri, apalagi dengan keterbatasannya. Tapi setiap kali Adrian hadir, ia membawa senyum tulus yang membuat hati Mira bergetar. Adrian pun mulai belajar bahasa isyarat sederhana agar bisa berkomunikasi lebih baik dengan Mira. Walau masih kaku, usahanya membuat Mira terharu. Dalam hatinya ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini tak berani ia bayangkan. Harapan akan cinta. Luka lama. Suatu malam, Mira duduk di kamarnya yang sederhana. Ia menatap foto lama keluarganya. Dulu, Mira kehilangan suaranya karena sebuah kecelakaan saat kecil. Keluarganya pun kemudian terpuruk dalam kemiskinan, hingga akhirnya ia harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Kenangan pahit itu membuat Mira sering merasa tidak layak dicintai. Ia takut Adrian hanya bersikap baik karena kasihan. Ketakutan itu semakin besar ketika ia mendengar kabar bahwa Adrian dijodohkan dengan seorang wanita kaya dari keluarga konglomerat lain. Di sisi lain, Adrian mulai menghadapi tekanan dari ayahnya. "Berhentilah membuang waktu dengan gadis tak jelas itu. Ingat, kamu pewaris perusahaan ini," kata ayahnya dengan tegas. Adrian terdiam, tapi hatinya menolak. Setiap kali melihat Mira, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun bagaimana mungkin ia melawan keluarganya demi seorang gadis tunawicara yang hidup di dunia serba sederhana? Janji dalam hening. Adrian memutuskan untuk jujur pada Mira. Ia menemuinya di taman tempat pertama kali mereka bertemu. Dengan gugup, ia mengucapkan, "Mira, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi bersamamu, aku merasa hidupku lebih berarti." Mira terdiam. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena bahagia mendengar kata-kata itu. Ia lalu menulis di bukunya, "Aku takut, Adrian. Dunia kita berbeda. Aku tidak ingin kau terluka karenaku." Adrian menggenggam tangan Mira erat. "Dunia kita memang berbeda, tapi hatiku hanya memilihmu. Aku janji akan melindungimu apapun yang terjadi." Janji itu terucap di tengah hening yang penuh makna. Dua hati yang berbeda dunia mulai menyatu, meski mereka tahu badai akan segera datang. Penolakan keras. Kabar hubungan Adrian dengan Mira akhirnya sampai ke telinga keluarganya. Awalnya hanya desas-desus dari kerabat dekat. Namun lambat laun sampai juga ke rumah besar keluarga Adrian.
Ibunya menangis dengan wajah penuh kecewa, sementara ayahnya murka bukan main. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal cinta, melainkan menyangkut harga diri keluarga besar yang terpandang. "Adrian, kau sadar apa yang kau lakukan? Gadis itu tidak pantas untukmu." Suara ayahnya bergema di ruang tamu yang luas. Dia tidak bisa berbicara. Bagaimana mungkin mendampingimu di dunia bisnis? Bagaimana mungkin dia menjadi bagian dari keluarga ini? Adrian berusaha menahan amarah. "Ayah, cinta bukan tentang suara, bukan tentang status. Mira, dia membuatku merasa hidup." Namun semakin keras ia membela, semakin besar pula tekanan yang datang. Ayahnya mengancam akan mencabut hak warisnya jika Adrian bersikeras. Ibunya meratap, memohon agar Adrian tidak menghancurkan masa depan keluarga. Mira yang mengetahui semua ini merasa hatinya hancur. Ia merasa kehadirannya hanya membawa beban. Malam itu ia menangis dalam kehilangan, menuliskan kata-kata yang menusuk hatinya sendiri. "Aku harus pergi. Jika aku tetap di sisinya, hidup Adrian akan hancur." Keesokan harinya saat Adrian mencarinya, Mira tak kunjung ditemukan. Ia hanya menerima sebuah buku catatan kecil yang dititipkan melewati seorang anak di depan toko. Di dalamnya tertulis pesan singkat namun menghancurkan. "Maaf, aku tidak bisa lagi bersamamu. Hidupmu terlalu berharga untuk hancur karena aku." Membaca tulisan itu, dunia Adrian seakan runtuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan, jabatan, atau warisan keluarga. Hatinya sendiri. Perjuangan cinta. Hari-hari Adrian setelah kepergian suatu di bukunya. Beberapa orang bahkan berbisik meremehkan. Apa gunanya dia di sini? Dia tidak bisa berbicara. Namun lama-kelamaan orang-orang mulai menyadari kehadirannya membawa sesuatu yang berbeda. Saat rapat memanas dengan perdebatan sengit, tatapan teduh Mira mampu menenangkan Adrian. Senyum lembutnya membuat suasana yang kaku mencair. Ia mungkin tak berkata apa-apa, tapi keheningannya justru membawa ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Perlahan rekan-rekan Adrian mulai menghargai Mira. Mereka menyadari bahwa cinta Adrian padanya bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang membuatnya lebih manusiawi, lebih berani, dan lebih tulus. Melihat itu, hati ibunya mulai luluh. Ia melihat putranya yang selama ini hidup dalam ambisi dingin, kini menemukan kebahagiaan sederhana bersama Mira. Namun ayahnya tetap keras kepala. "Adrian, aku akan memberikanmu pilihan terakhir. Tinggalkan gadis itu, atau kau bukan lagi anakku." Adrian menatap ayahnya dengan mata penuh keteguhan. "Ayah, tanpa Mira, aku kehilangan diriku sendiri. Jika itu harga yang harus kubayar, aku rela. Cinta bukan aib, ayah. Justru tanpanya, semua ini tidak berarti." Kata-kata itu menghantam ruang keluarga yang sepi. Untuk pertama kalinya, Adrian menunjukkan bahwa cintanya lebih kuat daripada segala ancaman. Akhir dalam keheningan. Waktu akhirnya menjadi saksi paling jujur. Meski awalnya penuh pertentangan, cinta Adrian dan Mira tetap bertahan. Tekanan dari luar lambat laun mereda, apalagi setelah keluarga melihat kesungguhan keduanya. Ayah Adrian yang paling keras menentang, mulai luluh ketika menyadari putranya tidak pernah menyerah. Bahkan berani menentang segalanya demi satu gadis tunawicara sederhana. Suatu hari rumah besar itu berubah suasananya. Untuk pertama kalinya bukan rapat bisnis atau pesta mewah yang digelar, melainkan pernikahan sederhana. Tanpa gemerlap berlebihan, hanya keluarga dan sahabat terdekat. Namun justru kesederhanaan itu yang membuat momen tersebut begitu sakral. Mira berjalan dengan gaun putih sederhana namun anggun. Air matanya mengalir, bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan yang meluap. Adrian menatapnya dari ujung altar, senyum penuh cinta terpancar dari wajahnya. Upacara berjalan hikmat, tak ada janji panjang yang terucap dari Mira karena ia tidak memiliki suara. Namun setelah prosesi selesai, ia mengeluarkan buku catatan kecilnya. Dengan tangan bergetar, ia menuliskan kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Aku mungkin tidak bisa berkata, aku mencintaimu dengan suara, tapi hatiku akan selalu mengatakannya setiap detik, setiap nafas." Adrian membacanya, lalu menatap Mira dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluknya erat dan membisikkan di telinganya, "Aku mendengarnya, Mira," dengan sangat jelas, lebih jelas daripada kata-kata siapapun.
Di tengah keheningan, cinta mereka berbicara lebih lantang daripada ribuan kata. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa suara hati tidak pernah membutuhkan bahasa, hanya keberanian untuk tetap setia. Malam sunyi, hanya ada kita berdua. Cahaya redup temani rasa yang sederhana. Kau